Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama lagi merenungkan tentang iman. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita diminta untuk beriman. Karena tanpa iman, kita jadi berdosa. Kenapa kita berdosa? Berarti kita tidak percaya kepada Tuhan kita. Ya. Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu teman sekalian untuk kita baca dari Roma pasal 14 ayat 23. Saya bacakan ya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, ini yang saya mau ambil. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kenapa kalau tidak berdasarkan iman itu berdosa? Karena kalau kita tidak beriman, berarti kita tidak yakin akan pengharapan kepada Tuhan. Karena arti iman dalam renungan sebutir debu yang lalu telah saya bahas adalah suatu harapan yang kuat, keinginan yang kuat yang dapat merupakan suatu kehendak yang kuat yang dapat terwujud akibat percaya yang penuh kepada Tuhan. Iman adalah keyakinan yang kuat, yakin, teguh, percaya. Ya, setelah kita yakin, kita percaya kepada Tuhan, maka kita dianggap beriman. Setelah kita beriman, kita menjadi yakin apa yang kita harapkan pasti terjadi. Jadi keyakinan yang kuat, ya, dengan keyakinan yang kuat, apa yang kita harapkan, misalnya kita harapkan kita dapat anak perempuan, ya, kita beriman, bisa dapat. Yang tadinya tidak punya anak, kita yakin, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan, bisa kita dapat anak. Contohnya, Abraham sudah tua. Istrinya, Sarai atau Sarah juga sudah tua. Bahkan dikatakan sudah mati pucuk, artinya sudah tidak ada, sudah tidak bisa mens, ya, sehingga tidak mungkin punya anak lagi. Tapi Tuhan janjikan kepada kepada Abraham, anakmu akan aku berkatin semua keturunanmu sampai seperti pasir di pantai banyaknya dan seperti bintang di langit banyaknya. Nah, ini diimani oleh Abraham. Ya. Keyakinannya kuat. Dia percaya Tuhan pasti kalau sudah janji pasti ditepati. Akhirnya lahirlah Ishak, ya. Itu imannya Abraham. Nah, jadi kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, selalu menyebut Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi kita orang Kristen harus percaya dan punya iman seperti yang dimiliki oleh Abraham minimal. Ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita yakin akan pengharapan kita harapkan apa, kita bisa memperolehnya.
Tapi jangan memaksa Tuhan. Ya, saya selalu ingatkan jangan memaksa Tuhan. Ya, saya pernah bicara-bicara dengan seorang yang baru menjadi Kristen, dia berkobar-kobar, baru percaya Tuhan, lantas dia adalah seorang salesman, dia cerita, dia bersaksi, dia jualan baju, bajunya jelek, ya nggak laku, mau dijual, dia tumpangin tangan, dalam nama Yesus laku, jadi laku. Nah itu nggak benar ya, itu nggak benar. Karena seperti yang lalu dalam renungan sebutir debu tentang apa artinya iman, saya juga tegaskan, kita harus punya iman yang sesuai dengan perbuatan. Artinya imannya Tuhan Yesus itu kuat ya. Dia sebagai manusia yang sempurna dan sebagai Tuhan yang menjelma jadi manusia, dia tahu apa yang akan dialami waktu dia disiksa. Tapi dia beriman kepada Bapaknya, dia juga bisa kalau misalnya dia mau bilang, saya nggak jadi deh, nggak mau deh, bisa. Tapi dia lakukan, dia taat. Nah ini perbuatan iman. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Iman dengan perbuatan hidup menjadi hidup kekal. Ini penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen, kalau kita bilang kita Kristen, kita bilang kita anak Tuhan, kita bilang kita pengerja, kita bilang kita aktivis, kita bilang kita pendeta, kalau kita tidak punya iman, percuma. Karena iman tanpa perbuatan mati. Iman tidak disertai dengan perbuatan taat pada iman, percuma. Jadi hati-hati, kita jadi anak Tuhan harus benar-benar mempertahankan iman dengan cara percaya penuh kepada pimpinan Tuhan, percaya penuh Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu, percaya bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang di surga, yang maha kuasa. Dan tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Bapa kita. Lalu taati perintahnya, lakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita jangan sembarangan jadi orang Kristen. Kalau orang Kristen tanpa iman, ya, dia berdosa. Kenapa berdosa? Artinya dosa adalah menyimpang dari firman. Artinya iman adalah taat pada firman. Kalau kita tidak taat pada firman, berarti kita menyimpang dari iman. Menyimpang dari firman. Kalau kita menyimpang dari firman, berarti kita ada dalam dosa. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman hati-hati. Kita jangan salah kaprah. Kita harus punya iman. Karena yang terbesar adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ya, di zaman akhir kita harus berpegang pada iman, pengharapan, dan kasih. Dari semuanya, yang terbesar adalah kasih. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi dalam renungan sebutir debu yang dengan topik lain yang kita renungkan bersama-sama, supaya kita makin hari makin mengerti firman Tuhan, makin bisa menerapkan, makin mencintai Tuhan, dan makin mempermuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu di lain episode. Jangan lupa klik, pencet tombolnya, subscribe, share, supaya
makin hari makin banyak yang dengar, makin banyak yang mengerti, makin banyak yang taat pada firman, dan makin banyak yang melakukan firman Tuhan di bumi ini, terutama di zaman akhir ini. Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya.